Baik, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai kimia. Sebelum kita belajar mengenai kimia, saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apakah sudah siap belajar? Sudah. Baik, untuk materi kita hari ini adalah konfigurasi subkulit. Jadi langsung aja kita ke materinya. Oke, jadi konfigurasi subkulit elektron. Nah, sebenarnya itu teman-teman, konfigurasi elektron itu bisa dari konfigurasi kulit, bisa juga dari konfigurasi subkulit. Namun, kita sekarang membahas tentang konfigurasi yang subkulitnya. Jadi, konfigurasi subkulit itu apa sih? Jadi, konfigurasi subkulit adalah pengisian elektron-elektron dalam subkulit atom. Jadi teman-teman tahu nggak? Subkulit atom itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak subkulit atom ada apa aja? KLMN. Salah, kalau subkulit itu kalau misalnya KLMN itu adalah kulit atom. Nah, kalau misalnya subkulit itu ada SPDF gitu. Oke, jadi ada aturannya nih, kalau misalnya subkulit S itu mengandung satu orbital. Nah, satu orbital itu isinya 2 elektron. Jadi 2 elektron itu bisa juga kita bilang sebagai satu pasang elektron. Nah, untuk subkulit yang P dia 3 orbital. 3 orbital tadi, jika satu orbital tadi 2 elektron, maka kalau 3 orbital berapa elektron yang bisa ditampung? 6 elektron. Oke. 6 elektron. Terus untuk subkulit yang ketiga itu ada subkulit D. Subkulit D itu mengandung 5 orbital. Nah, seperti yang tadi, apabila satu orbital mengandung 2 elektron, maka kalau 5 orbital pastinya mengandung maksimal 10 elektron. Untuk subkulit yang terakhir ada subkulit F. Subkulit F itu mengandung 7 orbital dan dapat menampung maksimal 14 elektron. Next. Oke, sekarang kita masuk ke aturan pengisian orbital. Jadi urutan pengisian orbital itu mulai dari orbital yang energinya paling rendah sampai kepada orbital yang energinya paling tinggi. Nah, di sini itu ada urutan pengisian orbital yang S1, S2, 2S2, 2P6 dan seterusnya itu mengikuti prinsip Aufbau. Jadi pasti dong teman-teman semua udah tahu urutan pengisian orbital ini karena dari SMA pun sudah kita pelajari bagaimana urutan. Nah, untuk keterangan misalnya kita ambil contoh 3S2. Nah, 3-nya itu apa? 3 itu kita sebut sebagai nomor kulit. Nomor kulit atau energi. Sedangkan untuk S itu adalah subkulit. Jadi kalau misalnya 2P berarti subkulitnya adalah P. Kalau misalnya 2F itu berarti subkulitnya adalah F. Terus yang pangkat itu apa sih? Jadi pangkat 2 itu adalah jumlah elektron. Nah, kalau misal karena ini S, maka tadi kan S itu maksimal menampung bisa 2 elektron. Jadi kalau misalnya kulit-kulit lain itu disesuaikan dengan cakupan maksimal elektron di dalamnya. Oke, kita ada contoh soal nih ya. Tentukan konfigurasi elektron dari atom-atom berikut. Ada Mg12. Jadi untuk Mg12, teman-teman bisa lihat konfigurasinya menurut prinsip Aufbau tadi ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, itu sampai jumlahnya itu 12. Jadi untuk yang kedua ada Cl17. Cl17 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P5. Kenapa kok nggak 3P6? Karena kalau misalnya 3P6 itu jumlah elektronnya bakalan 18. Ya, sedangkan yang Cl itu adalah 17. Jadi kita harus masukkan 3P, P5. Karena kan 6 itu maksimalnya. Kita nggak harus bikin 6, tapi sesuaikan dengan jumlah elektron yang diminta. Terus untuk contoh soal yang ketiga ada X28. Kita konfigurasikan lagi sampai elektronnya itu jumlahnya 28 dan berakhir di 3D8. Nah, ini untuk sebagai ingatan aja. Tidak ada konfigurasi elektron untuk subkulit dengan bentuk
S2 dan D4. Jadi kalau misalnya suatu konfigurasi elektron itu berakhir di S2 dan D4, itu tidak bisa, karena harus kita sumbangkan elektronnya ke yang D. Jadi harus S1 dan D5. Begitu juga untuk yang konfigurasi berakhir di S2 dan D9. Itu harus kita buat menjadi S1 dan D10. Yang elektron dari S itu dipindahkan dikasih ke D. Jadi S1 D10. Mengapa demikian? Karena tidak stabil dan tidak ditemukan atom dengan konfigurasi seperti itu. Sehingga agar stabil, elektron-elektron tersebut harus dibuat begitu, sehingga menjadi setengah penuh atau penuh, dan elektron pun stabil. Oke, kita masuk ke contoh soal 2. Nah, contoh soal 2 ini 24. Itu konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, dan 3D5. Kalau misalnya kita nggak mengikuti aturan tadi, berarti kan untuk yang elektron terakhirnya itu 4S2 dan 3D4. Kan kalau 4S2 dan 3D4 itu tidak dibolehkan. Jadi kita buat 4S1 dan 3D5. Begitu juga untuk X29 itu nanti berakhir di 4S2 dan 3D9. Jadi harus kita buat jadi 4S1 dan 3D10. Gimana teman-teman, kira-kira paham nggak? Paham Mbak Erika. Oke, next. Pelajaran itu misalnya ada konfigurasi elektron. Nah, kita ada juga konfigurasi ion. Nah, konfigurasi ion itu misalnya kation atau ion positif. Artinya kalau misalnya kation itu kan berarti dia melepaskan elektron. Jadi dia melepaskan elektron dengan catatan elektron yang dilepas itu harus elektron yang dimulai dari kulit dengan nomor terbesar. Begitu juga dengan anion atau ion negatif. Artinya atom yang menangkap elektron, dan menangkap elektron harus dimulai di kulit dengan nomor terbesar. Next. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan konfigurasi ion berikut. Ada Fe26 3 positif. Nah, kalau misalnya kita Fe 3 positif berarti dia kan melepas 3 elektron tuh ya. Jadi kita nggak bisa 26 dikurang 3 aja jadi 23. Langsung aja konfigurasi itu nggak boleh. Jadi kita harus buat bentuk aslinya dulu, yaitu Fe26. Jadi kita konfigurasi Fe26 yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Nah, jadi untuk melepas 3 artinya kita kan melepas 3 elektron. Nah, melepas 3 elektron itu kira-kira lah, boleh nggak sih kalau misalnya kita jadikan Fe26 itu jadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S. Bisa nggak sih? Enggak, Mbak. Kenapa nggak bisa? Karena kulit terluarnya bukan 3D6. Oke, benar ya. Jadi yang seharusnya kita lepas itu adalah yang kulitnya paling besar. Nah, kulit paling besar di sini kulit nomor berapa? 4S. Nomor 4, Mbak. Oke, yang nomor 4. Berarti 4S2. Nah, 4S2 itu kan punya 2 elektron tuh ya. Jadi 2 elektronnya itu kita hapus. Nah, karena udah lihat kulit terbesar. Nah, ada 3 kulit terbesar, tapi ada 3S2, 3P6, dan 3D6. Selanjutnya kita lepas yang mana nih kira-kira ya? Yang 3D6. Oke, kenapa kok 3D6? Karena itu yang paling terluar di antara yang ketiga kulit nomor 3 ini. Oke. Apa yang 3D6? Karena setelah kita lihat kulit, kita lihat subkulit. Kulit terluarnya kan 3 tuh ya, dan 3 itu ada nggak cuma 1, ada 3S2, 3P6, dan 3D6. Jadi selanjutnya kita lihat yang subkulit. Subkulit yang paling terluar itu kan di antara semua itu kan F gitu kan. Setelah F ada D. Jadi yang kulit yang subkulit yang paling terluar itu adalah D. Jadi yang kita lepas adalah 3D6, sehingga konfigurasi elektron dari Fe26 3 positif adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S kita hilangkan saja, bisa tidak ditulis, dan 3D5. Dan yang kedua ada S16 2-. Nah,
Kalau minus itu artinya dia menerima 2 elektron, kebalikan dari yang positif tadi. Untuk S16 2-min itu konfigurasinya pertama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Pertamanya kan 3p4. Nah, kita tambah 2 elektron menjadi 3p6. Oke, ini teman-teman, kira-kira tadi penjelasannya mengenai konfigurasi subkulit itu gampang nggak sih? Gampang lah ya. Lumayan, Mbak. Oke, bisa. Karena kan udah SMA juga udah dipelajari. Nah, selanjutnya kita ada latihan nih. Siapa cepat dia dapat ya. Tentukan konfigurasi elektron dari atom dan ion berikut beserta jumlah elektron tunggal. Jadi, kalau elektron tunggal itu teman-teman tahu kan ya, elektron tunggal. Tahu, Jadi Mbak. dalam satu orbital dia nggak berpasangan gitu, hanya dia sendirian di orbital itu. Karena kan satu orbital aturannya 2 elektron gitu kan. Kalau elektron tunggal satu orbital hanya dia sendirian. Jadi nanti teman-teman bisa tentukan berapa elektron tunggalnya. Nah, untuk yang nomor 1 kira-kira siapa yang bisa? X272 positif. Siapa nih yang mau coba? Oke, Martina bisa coba gimana konfigurasinya? Bisa dijelaskan ke teman. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu pada latihan mandiri yang pertama, yang dimana X27 2 positif. Yang pertama kita lakukan yaitu bentuk umum dari konfigurasi 27X, yang dimana konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d7. Nah, selanjutnya karena di sini ada 2 positif, maka melepas 2 elektron. Maka kita tuliskan yaitu X27 2 positif sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Yang dilepas itu adalah pada subkulit, yaitu pada 4s2 tadi kita lepas 2 elektron menjadi 4s0 atau tidak usah dituliskan, dan kemudian 3d7. Nah, untuk orbitalnya karena berakhir di 3d7, maka orbitalnya menjadi 5 kolom atau 5 kolom, sehingga pasangan elektron pada orbital tersebut hanya memiliki 2 pasang elektron, sedangkan yang memiliki elektron tunggal adalah 3. Oke, benar. Jadi kayak mana teman-teman? Kira-kira paham nggak apa yang dijelasin sama Martina, atau kita minta ulang lagi? Kira-kira paham nggak? Paham, Mbak. Oke, kalau misalnya paham lanjut nih nomor 2. Siapa kira-kira yang mau? Saya, Mbak. Oke, Mbak Vero silahkan. Konfigurasi yang saya dapatkan dari positif itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Itu untuk SR38-nya, Mbak. Kemudian ditambahkan dengan 2 positifnya itu menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6. Maaf Mbak, coba bisa diulang untuk konfigurasi asalnya. Pelan-pelan aja biar temennya bisa ngikutin gitu. Iya, ulang. Okay. Untuk konfigurasi asalnya, yang pertama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p4. Sorry Mbak, tadi saya hitung 38. 34 tadi. Mohon maaf teman-teman. Saya ulang. Konfigurasi yang pertama itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, dan 5s2. Kemudian kan ditambahkan 2 karena dilepas 2 karena dia bermuatan positif seperti itu kan. Jadi
konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, sampai di situ saja. Oke, untuk elektron tunggalnya? Untuk elektron tunggalnya ada 6. Tadi terakhir dia kalau misalnya udah dilepas 2 elektron, terakhir berhenti di 4p6 bukan? Iya Mbak, 4p6 kan? Iya Mbak. Untuk subkulit P itu ada berapa orbital? Untuk subkulit P ada 6 ya, 6 orbital. Ya, kalau subkulit P, kalau misalnya S kan 1 orbital. Kalau misalnya P ada 3 orbital. 3 orbital. Jadi untuk orbital itu 1 orbital kan masing memiliki 1 pasang elektron yang artinya itu 2 elektron gitu kan. Jadi kan P ini 6. 6 ada 3 orbital, berarti ada 6 elektron. Kita masukkan dulu elektronnya. Nggak ada ikatan tunggalnya ya Mbak ya. Kalau misalnya semua udah berpasangan. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya untuk nomor 3, kira-kira siapa yang bisa? Saya kok. Oke, Natasha, coba jelasin ke teman-temannya. Saya juga. Nah, ini jadi kan nomor 3 itu kan 34 SE ada minus elektronnya kan 2. Jadi kan itu sebenarnya SE itu memiliki konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 sampai 4s2 dan 3 sampai 4p4 ya kan. Jadi kok lebih singkatnya itu AR 4s2, 3d10, 4p4. Karena dia ada minus, jadi itu jumlah elektronnya ditambah, yang dari 34 itu ditambah 2 jadi 36. Jadi konfigurasi elektron dari atom 34 SE ini yaitu AR 4s2, 3d10, 4p6. Begitulah Kak kira-kira. Oke, benar ya. Jadi kalau misalnya tadi sebenarnya memang lebih, kalau misalnya dia menerima, dia nggak perlu lagi kita buat elektron awal konfigurasinya sebenarnya. Langsung aja kita tambahkan jadi SE36, nggak apa-apa. Jadi untuk elektron tunggalnya? Elektron tunggalnya tadi kan 34 kan Kak? Elektron tunggal artinya yang di orbital itu dia tidak berpasangan. Lihat dari konfigurasi yang paling terakhir. Tadi berhenti di 3p6 ya? 4p6 ya? Nah, jadi 4p6 itu dia punya elektron tunggal enggak? Enggak kayaknya Pak. Oke, jadi 4p6 karena kan dia memang untuk subkulit P itu maksimal 6 kan, jadi dia nggak punya elektron tunggal. Oke, benar. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 4, kira-kira siapa yang bisa? Iriana nih bisa? Coba ya Kak. Yang nomor 4 kan? Iya, MO423 positif. MO423 positif. Nah, pertama kita buat konfigurasi dari MO42 yaitu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d4. Lalu gara-gara di sini ada muatan 3 positifnya, yaitu melepaskan 3 elektron, yaitu di kulit yang paling luar yaitu kulit 5s2-nya dihilangkan, dan di kulit 4D-nya sisa 3 elektron, yaitu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, dan 4d3. Begitu kan? Oke, benar. Untuk elektron tunggalnya? Elektron tunggalnya ada 3. Yang di D kan ada
ada 5 kolom. Lalu ada 3 elektron. Elektron tunggalnya ada 3. Iya benar, elektron tunggalnya ada 3. Karena tiga-tiganya itu nggak berpasangan. Karena kan kita kalau misalnya mengisi orbital di elektron nggak bisa langsung satu pasang gitu, harus dipenuhi dulu semua baru balik ke awal lagi. Oke. Nah untuk soal nomor 5, ayo siapa ini yang mau? Kalau misalnya min gitu aja itu berarti dia 1 min ya. Saya Kak. Selamat. Siapa itu? Oke, Cindy dipersilakan. Nah, untuk konfigurasi awal dari 35 BR itu kan 1S1, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 4P5. Nah, karena muatannya negatif 1, maka elektronnya ditambah menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 4P6. Nah, untuk subkulit P itu kan orbitalnya itu berjumlah 3, sedangkan elektronnya itu ada 6. Jadi, di setiap orbital itu terdapat satu pasang elektron, jadi tidak memiliki elektron tunggal. Iya benar. Nah jadi untuk BR 35 min itu dia nggak punya elektron tunggal. Nah untuk soal yang terakhir, ayo RB 37 positif. Oke Mbak, saya. Konfigurasi elektronnya yang pertama itu ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, dan 5S1. Kemudian karena di sini muatannya positif, berarti elektronnya berkurang. Seperti itu. Menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan yang terakhir 4P6. Karena yang 5S1 tadi kan dikurangi karena di sini muatannya positif. Jadi ikatan tunggalnya tidak ada. Oke benar. Oke teman-teman, sekiranya mungkin saya rasa udah paham semua ya ini tentang konfigurasi sub kulit, karena kan emang simple gitu kan, dan udah SMA pun juga udah dipelajari. Jadi mungkin ada yang bisa nyimpulkan gitu. Ada yang bisa nyimpulkan dari materi kita hari ini kira-kira? Konfigurasi subkulit itu apa? Subkulitnya itu ada. Coba Mbak. Saya Oke, Mbak Farni. Terima kasih atas kesempatan. Dari yang saya simpulkan pembelajaran kita hari ini, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron-elektron dari suatu atom, molekul, ataupun struktur fisik lainnya. Nah, di dalam konfigurasi elektron sendiri ada kulit dan subkulit. Nah, kulit itu juga terdiri dari 4. Ada K, L, M, dan N. Kemudian, di dalam subkulit itu juga terdiri dari 4. Ada S, P, D, dan F, di mana masing-masing kulit ini memiliki muatan maksimal yang berbeda. Untuk S, muatan maksimalnya adalah 2. Untuk P muatan maksimalnya adalah 6, dan untuk D itu muatan maksimalnya adalah 10, dan untuk F muatan maksimalnya adalah 14. Kemudian untuk mencapai kestabilan ada sedikit perbedaan di D, di mana dia lebih stabil kalau elektronnya itu antara saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, mungkin tadi suaranya tapi kita tahu ya maksud Mbak Vero. Jadi pun teman-teman semua mungkin udah paham juga tentang materi konfigurasi subkulit. Mungkin sekian materi kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam studinya masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Syah.
Selamat Menjelang. pagi, Kak. Terima kasih.